Udah baik kan sama Pras? Apaan tuh? Langsung begitu ya. Orang yang kata bener kagak baik. Emang ribut kan? Enggak, ribut dari mana? Pras mau pukul tahu nggak? Ada darah timur. Lahir Jayapura. Aku lahir di Jayapura, Bang, Dok 9. Anak-anak Doksim. Ini makanya aku berasa Anak kayak Doksim. iya. Jadi aku divonis kanker getah bening stadium 2 Stadium 2 ya. 2018. Periksa akhirnya memutuskan kemo. Belum. Jadi Sama. Ari Dukun, coba dua kata itu dari anak. Ari Dukun. I love you so much. Taruh di dalam saku itu sudah. Iya, maksudnya harus jepit. Kalau taruh nanti dia terpleset masuk. Oh. Makin ganteng ya, lihat-lihat ini. Gila, kelihatan kan? Kelihatan, kumis mulai tumbuh sih soalnya. Saya sudah cukur-cukur tuh. Abang muka su bagus, tapi di bawah tuh naga itu ada itu yang tidak masuk sekali. Naga memang ada tuh. Sorry, ya Allah, saya capek setiap episode ini. Ini saya sengaja punya baju ini supaya untuk menyiksa kau punya perasaan. Jadi saya tidak perlu bicara banyak. Setiap kau lihat saya punya baju, kau hati sakit. Tapi kok bisa yang di baju ini lebih ganteng dari abang? Hei, pengamen lagi. Coba, saya ngusir atau bang? Suara bagus ini. Tonton Karibu kan? Bukan tonton Karibu, bukan tonton. Ada receh tidak? Tidak ada. Woi. Tidak usah menyanyi di sini. Ini tempat syuting. Kakak Mama, I love you so much. Bawa masuk dia sini. Bawa masuk dia. Sini. Kakak Ari, I love you so much. Ari Dukun, coba dua kata itu dari anak. Ari Dukun, I love you so much. Ngapain sih nyanyi di sini? Ngapain lagi tur? Hah? Tur rumah ke rumah. Ya Allah, orang lain tur dari kota ke kota. Anda tur dari rumah ke rumah ngapain? Rumah ada kotanya nggak? Iya, ini Rumah di ada Depok. kotanya. Iya. Kota yang ada rumahnya dong. Lah, kota dulu apa rumah dulu? Kota. Hah? Kota dulu. Kan kota kosong baru orang bikin rumah. Nah, bener ini. Rumah dulu dong, baru ada kota. Bener ini. Apa sih? Ada domba doang dia nih. Maunya apa ini? Aduh, tapi kemarin syuting web series bareng kita. Breaking. Yo, Breaking iya. kami. Sorry. Minta tolong ini. Syuting juga kemarin. Ini bareng kita. dikiloin aja ya. Dikiloin. Jangan dong, buat konser tuh. Buat konser. Dari mana nih Bang Atta? Dari mana? Bang siapa? Atta. Atta siapa? Aldi Tahir. Belum tahu. Ada. Dari mana Bang Aka? Aka dong. Aka dong. Tanya dong. Bang Aka. Dari mana Bang Aka? Ari Kriting. Bang Aka, Arik. Enggak, Aker. Aker. Aka, Ari Keriting. A-nya mana? Ari. K. Keriting. Bukannya? Ya K itu K aja, masa gitu? Bener dia. Bener. Ari Keriting. Sumpah orang ini dia baru duduk belum 1 menit sudah bikin emosi loh. Bener ini tukang provokator dari Iya, dulu. Enggak, maksudnya dulu benar. Punya Dari dulu. persepsi masing-masing gitu. Tapi Anda apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Mamat. Udah baik kan sama Pras? Apaan tuh? Abis ini podcast sedih ya. Abis ini ke dia. Langsung begitu ya. Orang yang kata bener kagak baik. Emang ribut kan? Padahal emang udah jarang di-calling lagi sama dia. Emang ribut kan? Enggak, ribut dari mana? Katanya ribut sesama orang. Ribut mah enggak, cuma perang dingin. Ya itu mah marah-marahan, ngambek-ngambekan. Aman tapi. Aman, orang posting lagi di sini. Kok malas-malasan waktu ke dia terakhir? Ini nih yang harus tidak saya luruskan di sini. Udah ya nggak usah dilurusin. Kenapa itu waktu itu?
Kayak ditanya Pras, iya. Oke, kayak nggak suka gitu. Acting. Bener ini. Acting. Lagi acting cool. Prasnya aja nggak nyadar. Tapi kata si siapa? Satu Theo. lagi. Bukan. Bel. Bang Ebel. Wah, ini Bang Adi lagi acting nih. Prasnya nggak nyadar. Oh. Tapi akan sulit bang, orang akan pikir marahan kalau Iya. Anda acting, satunya nggak sadar. Tidak, Acting cool masalahnya lagi. dia actingnya itu, orang acting itu ada momen di mana kita, gue bercanda. Iya. Dia sampai selesai taping. Iya, dari awal sampai Sampai akhir pulang, dia diam. sampai pulang. Terus dia bilang itu acting cool, 1 jam. Masa Iya. ya? Apa? 1 jam loh acting cool. Si Pras sampai bingung ya. Pras mau pukul tahu nggak? Gua aja bingung, gua kenapa ya? Nggak, tapi waktu itu memang gue nggak bilang ke Pras. Sebenarnya kan itu komedi, bro. Tapi nggak ribut. Enggak lah, orang Enggak ya? habis syuting peluk-pelukan lagi. Oh, Terus kata Pras, berarti- pas pelukan, ntar nggak gue calling lagi lu ya. Di calling lagi akhirnya. Tapi, Bang, Gimana, ada Bang? dulu kan rambut keriting kan? Ikal. Iya, ikal kan? Maksudnya Iya. gantung-gantung gitu kan? Iya. Itu apakah karena ada darah timur? Lahir Jayapura. Aku lahir di Jayapura, Bang, Dok 9. Anak-anak Doksim. Ini makanya gue berasa Anak kayak... Doksim. Iya. Pantas jago main gitar. Jangan main gitar, nyanyi Nyanyi suara bagus karena kan duduk lihat pantai, Ini laut tadi, kan. sepintas saya dengar nih. Apa Tuton Karibu tadi nih? Iya. Justin Arden kan Jadi ya? Arden atau siapa Langsung nih? Apa suaranya kan Serang? indah kan kalau orang timur kan suaranya Iya. indah. Jadi memang aku 6 saudara, 5 lahir di Jayapura. 6 saudara. 6 bersaudara, 5 Orangnya lahir di bersaudara Jayapura. lahir di Jayapura. Tar. 6 saudara. Ya Allah panjang ini. Panjang ini. Jadi Sebenarnya dia macam-macam Iya. Bang. enggak jadi dah. Enggak, tapi lu ngeh kan? Nah, 6 saudara. 6 saudara, 5 lahir di Jayapura. Siapa Ah, aja? sudah lah. Yang pertama lahir di mana? Jayapura. Kan 6 saudara. Kan bisa juga yang di Iya, bisa juga yang bener, pertama Bang. lahir di Oh, bisa juga jadi yang yang terakhir lahir ya. tempat lain. Iya, iya. Goblok. Kan 6 saudara enggak? Yang pertama lahir? Bener sih, Bang, harus dibahas, Bang. Iya. Yang pertama lahir di Jayapura. Jayapura. Oke, yang kedua. Lahir Jayapura. Ketiga lahir Jayapura. Itu saya. Keempat lahir Jayapura. Kelima Jayapura. Keenam baru Jakarta. Oh, kenapa yang keenam tidak lahir di Jayapura dia? Sayang loh, maksudnya itu biar kompak gitu. Ya kan mungkin juga ya. udah pada pindah ke sini. Pas sudah pindah, Bang. Orang tua. Iya. Berarti lama dong di Jayapura. Lumayan, Bang. Ya itu aku 5 saudara lahir di Jayapura 5 tahun. Iya anggap kan itu. hitungannya berarti kan dari Bang Aldi lahir terus masih ada 2 saudara lagi lahir di Jayapura Satu kan? dong. Oh iya, masih ada. 2 lagi kan? Kan anak ketiga. Kan 6 bersaudara. 5 lahir di Jayapura. Iya. Ada kalkulator nggak, Bang? Kok pakai kalkulator? Ngapain Bang? Lu kan anak keempat, Bang. Anak Anak tiga. ketiga. Oh, anak lu sekarang 3. Bukan. Anak gua 4. Bener. Bukan. Ini saudara abang. Bener dia, Bang. Anak Saudara saya. abang. Bang, bener dia, Bang. Wah, wah. Capek saya dari Anak tadi. saya 4. Anak 4, tapi abang anak ketiga. Iya, anak ketiga. Tuh, paham nggak? Dia anaknya 4, tapi Iya. dia anak ketiga. Anak abang 4. Anak saya 4. Tapi dia anak ketiga. Tapi Bang, abang bener dia, Bang. Lah, gimana sih? Wah, Anak saya 4, saya anak ketiga. iya. kan anak abang nggak usah di ini dulu. Loh, tapi kan dia kan juga anak saya, Bang. Iya, tapi ini kita lagi bahas saudara, Bang. Heeh. Saudara abang, Saudara saya adik kakak. 6 saudara. 6 Saudara saudara. kandung, ini kita bicara 6 saudara saudara kan kandung. 5 lahir di Jayapura nih. Iya. 1 ini kita buang dulu. Kok dibuang saudara saya tuh? Iya. Geser dulu. Kita bahas yang 5 awal Abang ini tega aja. banget. Yang ke-6 bungsu kan? Yang ke-6 bungsu nggak, Bang? 6. Ya bungsu Yang ke-6 dong. yang paling kan adik. terakhir. Yang paling adik dia, yang paling Yang adik. paling adik, Bang. Iya, yang paling adik. Dia udah nggak lahir di Jayapura kan? Dia lahir di Jakarta. Jakarta. Berarti kan dari 1 sampai 5 Iya. itu lahir di Jayapura. Yang ketiga Bang Aldi Tahir. Yang ketiga Bang Aldi Iya. Tahir. Ini Sampai- kan? Iya. Ini tiga Nah, nih. ini Bang Aldi Tahir sama yang usia yang keempat berapa tahun selisihnya? Yang ke Tunggu. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Sama yang 5? Kelima berarti 4 tahun. 3 tahun.
Berarti Oh, 5 mereka tahun. selisih setahun. Setahun. Oh, mereka Berarti selisih Bang setahun. Aldi di sana sekitar 5 tahun lah. Di 3 Papua. tahun. Lebih. 6 tahun. Sampai 8 SD, tahun. sampai SD. TK. Lu TK umur 8 tahun masih TK gimana sih? Gimana sih, Bang? Kan masih ada abang-abang gua, Bang. Sampai Wah, abang berapa juga masa lu 8 tahun baru masuk TK? Enggak, tunggu. Kan abang gua dulu. Pantas jadi begini. Abang gua kan 8 tahun baru TK. Abang gua kan dihitung. Dia lahir. Iya, ini ditanya Kan saya tanya, Anda sampai pokoknya umur gua- berapa? Berapa? Jangan emosi ya, Bang. Ambil air Mau dulu. minum dulu biar kita Minum. fresh nih, minum dulu ya. Tapi gua sempet TK di sana, namanya TK Cendrawasih. Berarti bukan umur 8 tahun dong. Umur 6 tahun kali. Maksudnya 5 digabungin tahun. sama kelahiran abang gua kan total tinggal di sana. Bapak gua yang tinggal di sana berapa Wah, tahun? ini saya yang pusing nih. Paham nggak sih maksudnya ini kan ya? Enggak. Berarti abang sampai 8 tahun di sana? Kayaknya. Ayahku, maksudnya keluargaku di sana. Kalau akunya mungkin ya 5 tahun. Tadi aku mikirnya, iya bener Iya, juga sih. iya. Udah, ini udah selesai. Gua perasaan Iya. tadi ada warna-warnanya Nggak minumnya. ada itu punya saya. Oh beda. Beda. Anda lahir di Jayapura? Nama owner. Lahir di Jayapura? Iya. Oke, berarti udah tidak asing dengan wasak dong. Wasak, harusnya Anda suka Sudah wasak. tidak asing dong. Jajanan wasak itu umur 4 tahun pasti sudah makan. Sudah makan. Tunggu, Masa belum pernah. Yang vanilla sama yang Ini vanilla strawberry. ini strawberry. Aku soalnya sampai TK di sana kan. Ah, terus pindah. katanya 8 tahun. Bukan total Keluarganya, di sana. total keluarganya 8 tahun. Tapi aku pernah inget ini bang, bener bang. Apa itu? Cemilan. Iya waktu aku kecil ini. Anda ngemil-ngemil ini? Tidak asing berarti, tidak asing. Aku kayak nostalgia ini bang. Nostalgia, makan lagi. Dejavu gitu ya? Iya. Kayak tiba-tiba dejavu Kayak ya? pernah lihat. Itu yang strawberry. Ini yang strawberry. Makan, ya. Strawberry bang ya? Yang ini strawberry. Makan, aman. Kok punya tetak gitu bang? Katanya nostalgia. Waktu kecil nggak ada bunyi-bunyi petak gitu. Ingat nggak apa ini? Waktu di Jayapura. Saya ingatnya papeda. Nah ini bagian dari itu, dari papeda-papedaan juga. Papeda kan kalau yang udah lembeknya, kalau dijemurnya jadi apa? Jadi ini. Wasak. Deh. Hati-hati patah gigi, hati-hati. Bunyi petak lagi. Giginya hilang. Nempel di sini ya. Ini sagu. Tapi kok Sagu yang dijemur, sagu yang Ini yang makanan kerasnya, tradisional. yang biasa dicelup pakai teh sore-sore. Coba kunyah, nanti berasa tuh vanilanya tuh. bang nggak dikunyah bunyi petak bang nggak balik kunyah bang. Contohin. Coba bang, Oh. contohin. Dia tidak pernah mencontohkan ya. Orang gini ya. Sumpah selalu saya. Dia episode berapa nih? Dia baru sadar sekarang tuh. Iya. Enggak, habis akunya. Emang makanan? Saya bisa ngunyah bang. Bisa. Nah, tuh. Nah. Enak kan? Mulai berasa nggak? Bunyinya dong. Woi, hati-hati nanti yang kau punya gigi sendiri itu. Sagu, masa nggak ingat sih? Enggak ya, udah nggak ada ingatan ini ya. Rasa apa? Gue dia ngeblank, dia langsung ngeblank. Kembalilah ke Aldi Tahir dulu jadinya ini. Kok ngunyah ya? Coba, bisa. Pernah suka nih Aldi Tahir gini nih. Cool ya. Masih ingat nggak? Udah nggak ingat rasanya ya. Karena masih kecil banget bang. Iya, Waktu iya. TK. Tapi nggak asing. Pernah lihat gitu. Setelah dari umur 5 tahun itu pernah balik lagi nggak ke Papua? Ke Jayapura? Pernah aku ada nyanyi. Oh. Nyanyi di AB Pura, tapi aku mampir ke rumah dulu kita tinggal. Oh. Itu gimana rasanya? Waduh, napak tilas banget bang. Dan rumahnya belum berubah, Masih kayak begitu? masih kayak begitu. Sorry, rumah dinas ya? Apa? Di AB Di situ ya? BPN. Di AB ya? Oke. Di AB ya? Di depan. Oh, di Dok 9 ya tadi. Jayapuranya. Iya, Tapi iya. nyanyi di AB Pura. Iya. Depan pantai itu persis tuh. Iya. Saya Dekat-dekat ingat itu ya? banget waktu kecil. Apa kafe-kafe Berenang. sekarang? Iya, iya. Cuma udah banyak rumah sekarang ya. Iya. Dia waktu kecil berenang dan kangen banget waktu itu pas begitu dapat info mau nyanyi ke Jayapura. Jayapura. Cuma kan landingnya kan Jayapura kan, Iya. di Sentani kan. Iya. Mampir tuh aku ajak, aku bilang ke panitia, aku mau mampir ke rumah kecilku dong.
Akhirnya aku mampir ke sana, waduh, terharu bang. Tapi masih ingat jalannya sampai ke rumah? Karena kan komplek itu perumahan. Terus aku nanya pas sudah sampai ibu situ baru ayah nomor nyari-nyari berapa, gitu iya. Nanya apa? Nanya ibu sama ayah nomor berapa waktu itu. Oh, masih ingat. Ingat dan karena mungkin kecil sering di sana jadi ingat ini kamarku. Ih, Masuk ke dalam berarti. masuk ke dalam, emang ada Lah, udah ada oh yang tempat ini. penghuninya gimana dong? Permisi. Bang Aldi katanya. Permisi, Sampai kayak begitu ya, ini kamarku kamarnya. nih. Terlalu sederhana, permisi, ini kamarku nih, ini. Nggak, aku cerita, ibu Oh. izin bu, ini dulu aku pernah tinggal di sini. Oh Bang Aldi, mungkin ada cerita juga kali mungkin. Dulu Aldi Tahir tuh tinggal di sini gitu. Karena kan masih ada saudara juga di sana kan. Iya, aku. iya. Akhirnya aku izin boleh masuk bu, boleh masuk dalam. Aku Lihat tuh iya. kamar dulu. Nostalgia bener. Oh, iya. Indah ya? Jayapuranya Papua. masih sama di memori apa udah beda Jayapuranya? Ya mungkin kan aku TK, jadi aku ingetnya aku berenang di depan Pantainya, rumah kan, iya. iya kan, cuman turunan Iya, iya. langsung ada pantai kan. Jalanan-jalanannya juga masih tipis-tipis. Jalurnya mungkin sama tapi Jalur sama, udah jalur lebih sama. di aspal, udah banyak mungkin ini Iya kan. banyak perumahan situ kan. Iya. Nanti mau katanya mau ini calon Bupati Jayapura katanya. Ya kalau memang Ya, diiyain lagi. Diiyain. Tapi abang sehat ya? alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Yang penting itu bang. Yang utama itu adalah kesehatan. Benar, Kita benar. mau mengingat masa kecil kita mau makan makanan khas seperti ini juga membutuhkan kesehatan untuk bisa menikmatinya. Oh saya tahu kenapa saya belum pernah makan. Dulu saya belum ada gigi bang. TK loh. Yuk tuh tek. Ada ya? Astagfirullah. Dia TK umur 8 tahun. TK belum ada gigi. Tapi saya inget bener ada. Begini bang, Nggak pak, kalau papeda aku masih inget. kuah kuning. Iya. Ikan-ikanan. Kuah ikan. Ya, ya. Kemarin juga makan lagi tuh waktu aku nyanyi Ini di bisa sana. juga pakai kuah kuning. Bisa ya? Lembek. Ini biasa sore-sore duduk-duduk. Pakai Saya tuh bersyukur tahu kita bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Aldi Tahir hari ini. Iya, pras aja nggak? Belum bisa, belum berhasil loh. ya kan habis ini Anda ke dia. Ya belum tentu juga saya ngobrol kan. Mau acting. Acting apa lagi? Ya acting apa lagi habis Bukan, ini dia? maksudku karena abang tuh sempat sakit lumayan parah kan? Bener bang. Tahun berapa itu? 2018 kurang lebih 8 tahun lalu. 2018, iya 2018 ya. Di kemo. Kita kan kemoterapi. sempat ketemu di TVRI tahun-tahun itu. Itu masih sakit, Bang. Hah? Oh iya kita pakai itu ya? Iya, pakai Ria Jenaka kan? Sama almarhum Babi Cabita ya? Betul. Itu kan nomor Anda masih ada di saya. Masih pakai nomor itu saya sebar dulu ya. Coba miss call. Saya sebar. Oh iya kalau mau ngundang Aliter nyanyi ya itu kan nomornya 081212 99403 kan? Saya pakai nomor itu ya. Emang udah ada di Instagram Oh juga. enggak, bukan itu. Kalau mau undang nyanyi, Bukan yang pribadi nih, MC, yang pribadi. Si paling sahabat akrab nih orang berdua nih. enggak emang aku Oh, musik iya. bareng sama nomornya. 12 iya. Oh iya bener. Iya. Emang itu kalau orang Itu lagi sakit dong berarti. baru sembuh. Oh, itu baru sembuh. Abang berapa lama? Sakit dari tahun berapa? Kalau dari tahunnya berapa? Aku menjalani kemo itu 6 kali per 3 minggu. Jadi kurang lebih sebulan sekali ya. Cuma persiapannya itu 6 bulan juga. Jadi setahun lah kurang lebih aku kemoterapi. Jadi aku divonis kanker getah bening stadium 2 Stadium 2 ya. 2018. Periksa akhirnya memutuskan kemo. Belum. Jadi awalnya itu aku nggak tahu itu belum tahu kanker kan. Karena nggak ada kalau kanker tuh mungkin identik dengan benjolan ya, dengan tumor ya. Waktu itu aku ngerasa di leherku tuh kayak ada ganjelan aja bang, kayak orang tidur tapi salah bantal gitu. Iya. Kayak posisi salah leher, salah tidur. Aku pikir kenapa kok nengok sini kok di sini nggak enak, karena nggak ada benjolan di luarnya. Terus aku cari-cari pakai tangan gitu, aku raba-raba, kepegang di sini nih. Ini bekas biopsinya waktu itu. Cuma lumayan gede. Sebesar kelereng lah. Aku pegang di dalam, kayak berasa kayak ada telur cicaknya gitu. Baru diperiksa ke dokter, itu pun belum ada info kanker gimana-gimana. Di CT scan kan, di ronsen dulu. Ronsen kan dari sini ke sampai dada ya. Baru dari sini maksudnya. Itu perut kayak. Iya aja bang, udah biar jalan ini. Benar dia bang. Jadi sampai perut. Jadi ronsen baru kelihatan kayak di dekat paru-paru aku itu kayak ada massa juga, ada Oh, ada gumpalan lagi. Oh, di paru-paru. Dia Iya. berarti beberapa. Justru ternyata ini malah
metastase dari yang paru-paru. Ini yang udah lama. Allah. Kurang lebih. Jadi Oh, jadi ini tuh pembengkakan seperti biasanya tiroid kan kalau kita demam sakit dia Nah, membesar. kayak getah beningnya lah. Betul. Getah bening. Jadi getah bening itu kalau misalkan kita di daerah dada kita itu misalnya paru-paru ada masalah itu dia ngasih tahu tuh Dia leher kasih tahu, tuh. kasih tanda. Ya biasa Dia keluar di buka. sini. Iya. Di sini. Itu getah bening kita lagi bekerja ngasih tahu ada trouble di daerah paru-paru gitu. Akhirnya aku cek, terus dokter bilang ini harus di ronsen kan tadi kan harus di apa yang biar kelihatan lebih jelas tuh CT scan. CT scan, di CT scan baru kelihatan tuh ada benjolan dekat paru-paru 9 x 6 cm. Ih, gede juga ya. Iya, sih ya segumpalan. Makanya aku akhir-akhir itu waktu itu napasku agak ngap. Itu keluhannya. Oh, waktu itu napas sudah agak ngap tuh. Napas tuh harus gini. Harus dibusungin dan Berapa lama tuh? Ya kurang lebih 2 bulan terakhir lah. Aku pikir mungkin gara-gara kecapean aja kan. Ternyata pas di CT scan ada. Nah baru dokter bilang itu harus dicek tuh yang benjolan di sini. Mungkin ada pengaruh dari sini. Makanya di biopsi yang di sini karena yang di sini kan agak terlalu berat. Mesti buka paru-paru kan. Pas dokter biopsi barulah keluar patologi anatomi namanya. Baru didiagnosa saya itu kena kanker getah bening stadium 2. Gitu Bang. Waktu itu langsung apa yang di pikirannya? Maksudnya kan perawatannya akan mahal sekali. Benar. Jadi kayak kan saya kan seorang suami, terus juga kita mencari nafkah kan. Akhirnya saya belum bisa syuting dulu karena menjalani itu kan pengobatan itu lumayan lama kan. Alhamdulillahnya saya pakai BPJS Bang. Waktu itu pakai BPJS. Saya pakai BPJS. Jadi tahun 2018 iya itu. 2018 2019 tuh. BPJS sudah mulai masif sih itu. Iya. dipakai. Dan itu yang ngasih tahu juga almarhum Karya Irawan sama almarhum Julia Perez. Beliau kan juga survivor cancer kan. Beliau juga berjuang melawan kanker. Pasti yang waktu itu yang kita pikirkan biaya pengobatan kan. Ya apalagi saya kan juga seorang ayah, seorang suami. Terus juga harus bekerja karena saya harus kemo jadi belum bisa syuting, belum bisa nyanyi dulu. Alhamdulillah pas Karya Bismillah lo berobat pakai BPJS ya gitu. Jadi aku kemo pakai BPJS gitu. Seluruh perawatan aman tuh? Alhamdulillah. Di cover semua. Berapa di kali? kamar. Berapa kali? 6 kali. 6 kali kemo ya? Kemo 6 kali. Itu selama setahun karena ya karena aku juga dijeda. Habis kemo kan harus cek-cek juga tuh. Biar HB-nya nggak turun. Terus juga ya itu kanker Banyak itu kan lah ya ininya ya. iya kita harus melawan dengan imun tubuh kita Sendiri. setelah di kemo gitu. Tapi aku mau bilang ke teman-teman jangan pernah takut kemo. Karena aku seorang pejuang kanker kan. Jadi mungkin teman-teman yang lagi berjuang melawan kanker atau terdiagnosa kanker, aku pernah bilang Bang, kanker itu anugerah. Oh iya. Jadi biar kita berdamai dulu nih. Kan pasti denial kan awalnya. Waktu awal didiagnosa kanker pasti kaget ya. Apalagi aku juga waktu itu terdiagnosanya itu tiba-tiba Bang. Karena kan nggak ada ngeluh sakit, nggak ada tiba-tiba pingsan apa. Aku pas lagi selesai syuting Maija waktu itu. Maija sinetron Naik aku. Haji. Iya. Terus aku juga lagi ada event nyanyi off air. Terus itu tadi aku ngerasa kok di leherku ada kayak nengok gini tuh nggak enak di sini gitu. Pas aku cek ada benjolan, pas dicek lagi ke dokter didiagnosa itu. Tapi kan kalau orang maksudnya, wah ini jadi serius banget ya. Gak apa buat ini kan buat edukasi semangat juga. Apa kalau orang maksudnya kayak yang berjuang, jangan takut kemo. Biasanya bukan takut kemonya, biayanya, bro. Iya. Tapi yang itu juga kadang ada orang juga takut kemo. Karena kan mungkin ya di beberapa benak orang kemo itu wajar. Aku juga waktu awal-awal mau kemo juga pasti maju mundur. Cuma kayak aku di sini mau jelaskan jangan takut kemo. Pokoknya Bismillah cek ke dokter gitu. Iya. Tapi kan biaya mahal banget. Maksudnya Nah itu. Alhamdulillah. Akhirnya tapi berarti ada pengangkatan yang di paru-paru. Di biopsi. Di sini karena terlalu riskan. Oh, jadi di kemo aja itu sampai hilang. Nah, dokter pun bilang ini harus segera kemo karena udah besar banget ini. Dia udah neken paru-paru. Takutnya ya itu tadi paru-paru ketekan, napasnya udah nggak bisa lagi. Aku udah ngap banget. Jadi narik napas terus. Ya itu karena paru-parunya ketekan Bang. Jadi harus dibusungin dada gitu biar bisa napas lega.
Tapi alhamdulillah ini sekarang udah sembuh, udah menjadi survivor sejati. Makanya tadi ya Bang Mamat bilang kan, gimana tuh biayanya? Ya itu aku mikir kan, ya aku nggak kerja, nggak syuting waktu itu kan, karena emang setahun tuh, sedangkan aku kan kepala rumah tangga. Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya alhamdulillah, Karya bilang, di Bismillah, kamu udah kayak mau pakai BPJS itu. Tapi kan banyak orang yang maksudnya lagi ya apapun sakitnya ya. Iya. Gitu. Tapi kalau pakai BPJS gitu kan keluhannya pasti kayak ya lu mentang arti boy pakai BPJS mah gampang. Oh, iya, enggak. di situ pelayanannya gimana tuh? Justru aku berproses juga, aku ke puskesmas kan dekat rumah kan. Karena memang harus dicek dulu dari puskesmas baru Dari awal? Iya, aku ke puskesmas. Terus aku ngasih tahu keluhannya apa. Ini waktu kemarin dicek sini, terus mereka ngecek, akhirnya dirujuk Ke rumah sakit? rumah sakit untuk kemo. Tetap berproses juga. Oh itu sempat mau pisah rumah tangga? Bukan, beda. Tetap dirujuk. Iya juga sih Bang. Saya capek kalau sumpah. Saya tiap hari capek 105 episode sama Anda ya. Terus datang manusia ini lagi di sini. Saya tambah capek di sini. Kok saya motos ya? Iya. Tapi berarti Ada kendala nggak? Nggak ada sih alhamdulillah. Maksudnya klaimnya atau apa? Enggak, jadi BPJS? kan tetap karena kita ada kartu, terus kita cek ke puskesmas dulu, dari puskesmas baru dirujuk ke rumah sakit mana untuk kita menjalani kemoterapi. tapi kan nggak tahu nih saya bisa salah bisa benar ya. Sebenarnya kan juga tidak sembarangan asuransi itu bisa mengklaim untuk penyakit berat kan sebenarnya. Apa memang bisa di cover ya? Saya tuh nggak Justru tahu malah masalahnya. banyak yang di cover, kayak beberapa temanku kan dia operasi kan, dia urgent kondisinya itu. Justru BPJS yang cover. Iya. Semuanya di cover atau ada bagian-bagian yang Iya. harus bayar sendiri? Maksudnya, Waktu itu obat kemonya itu di cover semua. tapi Iya. kalau kayak pengeluaran bulanan gitu, abang bayar sendiri kan? Ya, masa BPJS harus... Kamu punya istri? Oke, kita bayar istri Anda dari BPJS. Nggak begitu ya sakitnya dia saja. Begitu aku ke rumah sakit, diklaim. Ini kan informasi buat masyarakat umum kan kita nggak tahu daya tangkap Bener orang. juga Bang. Iya kan? Kalau Biar di cover jelas. semua, ya udah orang kayak saya juga butuh kontrakan Pak, saya juga butuh transportasi. Bukan cover itu. Iya makanya ini kan kita jelaskan. Siapa tahu ada orang di luar sana yang nangkap kayak wah, Tidak, cuma Anda yang bodoh di sini memang cuma Anda. Yakin? Bener dia Iya, Bang. ngerti. takutnya loh. Kita udah pukul dia. Enggak, sebenarnya benar yang di Cover itu Ya, aku waktu itu obat kemo di cover semua. Semua. obat, pemeriksaan. Biaya dokter Bukan. juga diperiksa Itu masuk. apa cover semua. Weh, semua. Cuma berarti. kayaknya kalau parkir di rumah sakit gitu enggak ya? Bener ya bang. Ya memang tidak lah bang. Saya harus tanggapi. Iya kan ini hanya Kan BPJS kesehatan ya untuk hanya untuk memperjelas. Siapa tahu ada orang mau keluar motor di parkiran terus kayak Parkiran ditagih rumah sakit maksudnya? Mas saya sudah di cover kan kita tidak tahu penangkapan orang di luar sana. Saya no comment kali ya. Urusan kalian berdua aja. Tahu. Pokoknya yang penting itu ya berarti. Iya. Obat, pemeriksaan dokter, pemeriksaan cek segala macam, tindakan-tindakan. Iya. Berarti itu BPJS semua yang cover. Alhamdulillah. Sejak awal abang atau ada prosesnya abang pengajuan dulu berarti ya? Ada proses pengajuan dulu. Tapi- Makanya aku Oke. bilang tadi, aku ke puskesmas dulu, terus puskesmas langsung ke dokter. Tapi betul tidak nih, soalnya dia ini kadang-kadang bicara serius Iya. dan bicara... Tuh aku serius gak percaya, aku bercanda juga gak percaya. Ya kalau bercanda udah pasti kita nggak percaya lah. Dia tadi bilang apa di cover BPJS semua. Di cover BPJS Udah, Bang. Ya Nggak daripada saya dengar penjelasan dia, saya juga kenal kali. Gak usah bang, abang ngapain megang-megang kantong? Gak Saya usah. kenal Iya. Kok kenal siapa? Pak Dirut. BPJS. Ini teman sejawat. Kenal Pak Dirut loh. Percaya? Saya percaya. Soalnya dia ini koneksinya memang. Tidak usah. Tidak usah. Saya percaya. Dia kalau kenal apa namanya tokoh-tokoh pejabat publik di Indonesia saya kenal. Karena memang pergaulannya dia luas. Saya juga. Daripada kita mendengar penjelasan beliau ini. Coba, Iya. coba. Mending kita langsung. Tapi ini saya juga kaget ini. Anda mengenal Dirut BPJS. Berarti gak percaya itu. Ada sedikit nggak percaya. Ini Prof. Gimana ini berteman tapi kok? Ya Allah, saya telepon aja ya. Coba telepon. Pak Dirut Beb. Ini. Ada kuota nggak? Kan telepon pulsa dong. Untuk
langganan NSP ini tekan 1, 2, 3 atau 5 atas. Lagu saya ini NSP-nya tuh. Untuk 30-an. Lagu Munaro. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum Pak. Iya Bapak di mana Pak? Lagi di mana Pak? Saya di sini. Gimana? Waduh, Masya Allah. Silakan Pak, silakan duduk. Aduh. Prof tetangganya. Iya. Baru telepon tuh nyampe. Baru telepon baru begini saya. Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Enggak, perasaan baru nada dering lo udah nyampe ya. Tadi udah halo, udah pagi. Saya udah chat duluan pas tadi Anda ngomong soal BPJS, saya udah chat, Pak. Ini kayaknya ada yang mulai ngawur deh. Bapak di mana nih gitu. Apa itu ngawurnya Ini tuh? dia tadi ngomong katanya parkiran diklaim BPJS. Wah, kacau itu. Bahkan parkir di rumah sakit, misalnya kita periksa rumah sakit nih, kita parkir. Iya. Nah, parkiran itu pun udah di cover sama BPJS, coba ini. Tidak, itu kan saya bertanya, Pak. Kan saya tidak tahu. Kata dia di cover semua. Terus saya pikir, oh berarti boleh kalau minta buat kontrakan. Kontrakan rumah katanya di cover juga, Bro. Iya. Kayaknya terlalu Mau nikah berlebihan. juga di cover. Kata rumah tangga juga di cover. Kacau itu. Tapi berikan tepuk tangan dulu Pak Gufron Mukti. Prof, Siap. Prof, kok bisa kenal sama orang ini? Iya, Bro. kita Wah. teman sejawat. Siap. Ini dokter gigi sama dokter umum. Gini. Sebentar, tiba-tiba ini dia mengaku ini bagian kesehatan. Saya tanya dia di sini, teman-teman BPJS yang datang di sini banyak juga. Kalau misalnya masuk ruangan dokter gigi, yang cabut giginya Mamat Al-Katiri, mau nggak? Enggak. Oh ini nih, enggak. Ini nih keilmuan dinilai dari fisik nih, begini-begini nih. Memang. Kok memang? Emang dokter Dia gigi? ke dokternya, tapi kalau you mau cabut gigi, mau nggak kalau dia yang cabut? Nggak mau, dia goyang sedikit dicabut. Jangan ngaku sejawat Anda. Tapi ini tadi Prof kita lagi bahas soal BPJS. Iya, iya. Ternyata Bang Aldi Taher ini dulu waktu sakit Iya. itu di cover semua. Ternyata Iya, dia luar biasa, secara memang. finansial Alhamdulillah, Prof. cukup aman. Iya. Karena walaupun tidak kerja, tapi pengeluarannya itu udah di cover semua. Waktu itu aku bener-bener nggak ada kerja. Iya kan udah nggak kerja waktu Iya. itu kan karena Iya. mau perawatan. Karena kemo. Betul, tapi uang untuk kemo dan lain sebagainya itu Tapi di cover banyak yang semua. tidak tahu memang bahwa BPJS ini sudah luar biasa. Kenapa tidak saja mengcover tadi, kalau dibandingkan banyak negara ya, ini tanggal 12 ya sekarang. 12 betul. Nah, tanggal 14 besok, 20 negara pada datang. 20 negara seluruh 20 dunia ke negara. sini. Iya, pada lihat BPJS, kok bisa-bisanya? Gimana? Bisa seperti Mas Aldi Taher tadi dijamin, dibayari, padahal itu mahal sekali. Iya, iya. Nah, kenapa itu? Prinsipnya itu nilai gotong royong. Oh. Nah, gotong royong itu saling tolong menolong. Iya. Jadi waktu Mas Aldi sakit itu yang sehat ya kan bayar iuran. iya. Nah, Itu itu ya meng-cover yang tadi itu ya. meng-cover. Jadi kalau yang sakit atau yang kaya membantu yang nggak mampu, Iya, iya. kayak Subsidi gitu. silang ya, Subsidi Prof, ya? silang. Yang muda membantu yang tua kayak gitu. Jadi kalau ada orang contohnya pamannya kena gagal ginjal ya, terus cuci darah itu banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Itu yang kita sebut sebagai biaya penyakit berbiaya tinggi atau katastrofik. Nah, itu satu kali cuci darah BPJS itu bayar untuk kelas A, tipe rumah sakit A atau B itu 1,2 juta. Nah, padahal urunannya kan cuma 35.000 atau 42.000 yang 7.000 disubsidi. Jadi itu bisa sekali apa kanker kayak gitu itu 150 juta atau penyakit jantung ya. Itu kira-kira 4.000 orang lebih itu yang iuran gitu. Tapi Dari subsidi dengan, silang sistemnya. dengan bonus demografi Indonesia kan masyarakatnya kan luas banget kita Iya. kan, sehingga hal itu bisa tuh Pak Iya, untuk, bisa. untuk sistem Bisa itu menutup diterapkan. sehingga kan sekarang ini BPJS itu sehat ya. Iya iya iya. Hijau orang ya. sehat, orang katanya wah gagal bayar, mana gagal bayar. Enggak, ya sehat. Oke, Tapi tentu kalau kemudian banyak yang nunggak, Nah, kemudian tidak sebetulnya mampu tapi nggak mau. Nah, terus itu iurannya harus kemudian terus menjadi kita- persoalan. Nah, ke gotong depan. royong tadi tuh jadi Iya, tadi putus ya, berantakan ya. berantakan kayak gitu. Maka kita semua berniat ya, kalau pas ada rezeki ya kita iuran terus.
Untuk apa? Kita niatkan meskipun kita sehat terus, ya kita membantu yang lain. ya kayak gitu. Dan itu tidak semua negara itu memiliki prinsip nilai-nilai gotong royong seperti itu. Indonesia itu miliki. Jadi penelitian di Harvard itu di Amerika sana, nah itu nilai gotong royong Indonesia itu memang top. Kita untuk flourishing global flourishing study, artinya penelitian untuk istilahnya kebahagiaan yang sejati, Indonesia itu top ya. Ya meskipun nggak punya duit ataupun tapi semangat untuk tingkat kebahagiaan. Kita tetap mau bantu orang juga meskipun nggak punya apa-apa, itu memang prinsipnya kita gitu. Empatinya tinggi ya, Prof. Empatinya tinggi. Jadi nggak ada orang di Indonesia itu yang umpamanya homeless ya, nggak punya rumah terus tidur di pinggir jalan. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada, jarang. Kalau di Amerika, di Philadelphia, di Jepang itu ada Mumi City, ada. Iya, banyak orang kayak gitu. Tidur di pinggir jalan, padahal dingin sekali di sana. Iya, kalau di Indonesia tuh meskipun kita sederhana nggak punya apa-apa, tapi kita selalu berusaha memberikan untuk orang lain. Ini sebenarnya kode. Tolong menolong. Iya. Mungkin disediakan minum. Ini dari tadi Pak Prof. Iya, Pak Prof itu kayak kode kosong. Karena kita dapat teh, kopi, ada air putih. Prof belum ya? Dari tadi kode gotong royong kebersamaan. Gimana nih Om Mamat, katanya sejawat. Iya, tadi Terima kasih. bukan kopi. Iya, terima kasih. Teh itu, saya udah bikin. Waduh. Udah siap. Mantap. Tapi kan ini sabar, saya tanya dulu. Iya. Tapi kan sekarang kan kadang-kadang juga kan maksudnya masyarakat juga sebenarnya mungkin pengen nyumbang juga untuk BPJS dan lain sebagainya. Cuma kan mungkin ada kadang-kadang orang juga yang mungkin sedang menunggak atau apa, itu misalnya dia mau bayar tunggakan gitu, ada mekanismenya atau mungkin ada kemudahan juga nggak dari BPJS? Oh iya, jadi kalau dia nunggak 10 tahun ya, pamannya sejak BPJS didirikan, dia nunggak gitu. Iya. Maka BPJS ngitungnya cuma 2 tahun. Itu. Oh. Iya. Secara sistem itu bisa dilakukan seperti itu. Iya, seperti itu. Oh. Jadi kita ada rehab ya. Nanti dihitungkan ya, Anda itu punya uang berapa, pendapatannya berapa, dihitung otomatis nanti mencicilnya berapa kayak gitu. Nah, dan sebenarnya tidak harus memberatkan masyarakat juga tidak. Jadi buat masyarakat di luar sana juga yang kayak saya sebenarnya sekarang udah ada kelebihan ekonomi, tapi kemarin saya sempat kesulitan, saya sempat nunggak tuh, nggak usah khawatir juga. Nggak usah. Laporan aja mungkin ya, nanti baru bahkan ke depan, tapi ini masih dirapatkan ya, nanti nunggu perpres atau kepres atau peraturannya lah. Nah ini nanti yang nunggak-nunggak dulu itu bisa diputihkan, tapi hanya sekali ini. Tidak boleh disalahgunakan. Iya, katanya nanti kita tunggu. memang mau hapus utang BPJS ya. Iya, maksudnya utang masyarakat ke tunggakan. Begitu bisa dihapus. Iya, tolong ada kebijakan itu ya. Kalau bisa itu dihapus dulu, nanti habis itu baru kita mulai baru kan lebih enak mungkin ya. Tapi kita sakit itu nggak diundang, datang sendiri kan waktu sakit. Itu nggak ada ceritanya dikasih tahu dulu atau apa, tiba-tiba aja sakit. Nah itu yang masyarakat nggak paham, dikira saya sehat terus. Siapa? Nggak ada orang di dunia ini yang sehat bisa terus. Menjamin ya. Pasti nggak ada. Tapi mesti begitu, BPJS itu orang sehat pun bisa pakai sekarang. Bisa telepon, bisa screening. Kira-kira saya itu kecenderungan sakit kanker apa tidak, sakit jantung nggak? Bisa cek online. Ya, dia cek online. Dia di online, mobile JKN itu di-download. Oh itu bisa? Bisa. Medical check up bisa berarti? Check up. Ya, jadi tidak hanya pas ulang tahun. Setiap saat kita bisa. Medical check up. Iya, bahkan ya yang anak-anak muda yang khususnya JKN. Ini yang stres apa enggak, itu bisa aja di web BPJS itu ada. Ya. 20 pertanyaan itu dari kuesioner dari WHO. Ya. Jadi luar biasa. Kita bisa lihat di mobile JKN. Mobile JKN itu banyak yang nggak paham di situ. Bahkan tidak hanya kita bisa daftar ya, tetapi bisa pamannya exercise ya. Kita jalan tiap hari itu berapa langkah dihitung, berapa kalori yang keluar dihitung. Tidak hanya itu, pamannya kita dalam keadaan emergency perlu katakanlah menghubungi 112, diklik ada SOS itu. SOS di mobile JKN tadi. Mobile JKN dulu.
Nah, mobile JKN dulu Download di download. mobile Wah, sayang saya tak tunjukin kalau. Coba. Iya, maksudnya ini penting juga Pak kita Iya, tahu karena padahal sekarang nggak kan era tahu. teknologi aja nih. Oh ya pada nggak tahu. Iya. Bahkan antri kita dari nggak perlu antri di rumah sakit nunggu berjam-jam. Langsung bisa Langsung dari di sini aja. Ya, di klinik atau rumah sakit, antri sambil tiduran di rumah, tidur atau mandi atau apa, antri. Nanti bisa. dikasih info. Oh udah iya, mau dekat ada kasih atau info. Wah, menarik nih. Menarik nih lah. Iya, Ini antrian online kantor cabang pilot Iya. gitu. Iya benar. Antri nih. SOS ini yang saya bilang tadi. Yang perlu. kalau kita lagi darurat ya. darurat Panik Perlu. batu. Klik. Pak, jangan klik, Pak. Nanti mereka datang di sini, Pak. Ayo, Pak. Ada habis itu harus Oh, klik bisa, dua kali. bisa dua kali ya. Jadi klik pertama nanti ada angkanya baru kita klik lagi. Ini mah damkar datang. Iya benar itu. Tapi Bro, nah ini Telegram, kan ya. kita Luar ngomongin biasa. di kota besar nih Bro. Ya. Kalau misalnya sekarang nih wilayah Ya. daerah-daerah terpencil, Ya. layanan BPJS Enggak. gimana Bro? Luar biasa itu BPJS itu ya bisa katakanlah ada semacam kalau di Jakarta ada 5 atau apa istilahnya itu floating hospital atau rumah sakit yang terapung. apung gitu Oh, iya, ya. iya. Nah itu ada kapal. Betul, Kalau betul. umpamanya di sekitar Ambon itu ada namanya Tuhulele, bisa dipakai sana. Di Uner ada juga yang nanti ke NTT, ke pulau-pulau kecil-kecil yang ya daerah-daerah ya tertinggal, daerah-daerah terluar kayak gitu. Nah itu nanti diklaim kepada BPJS. BPJS menganggapnya floating hospital tadi atau kapal yang untuk bisa memberikan pelayanan itu semacam tipe C. Jadi kan Masuknya kita rumah sakit bayarnya tipe C ya? Iya. Oke. Kita bayarnya kan berdasarkan tipenya. Iya. Jadi kalau tipe A segini tarifnya. Nah ini kita anggap tipe C. Oke. Gitu. Tapi di tempat-tempat seperti itu Iya. tuh perlu apa namanya dari vaskes pertama juga? Apa itu udah langsung itu dihitung sebagai keadaannya satu? gini, kalau emergency apa enggak? Oke. Kalau emergency bisa langsung aja. Oke. Ya. Tapi biasanya di situ kan memang nggak ada vaskesnya. Cuma itu kan Iya, cuma itu, masalahnya. jadi bisa. Jadi langsung Iya, ya. langsung, iya. Nah, tapi itu kadang-kadang orang bingung tuh. Iya. Kadang-kadang ya, Pak. Iya. Orang kayak misalnya kayak langsung ke rumah sakit terus saya mau klaim BPJS gitu. Ya kalau langsung ke rumah sakit sosialisasi ya nggak bisa. itunya itu. Nah, Iya. itu gimana tuh? Kayak Iya. waktu itu aku kan keadaan fisik Iya. aku masih bisa jalan. Nah, iya. Iya. Kecuali beda orang mungkin lagi koma itu langsung Iya. bisa. Itu kan darurat ya. Iya. Aku waktu itu berproses juga. Kan butuh screening. Iya, ada screening, aku ke puskesmas, terus di screening, baru puskesmas ngasih rujukan Iya, kemana gitu. dokter di layanan primer. Dokter layanan primer itu dia umumnya itu memang sudah cukup ya menguasai 144 kompetensi sebagai dokter dan cukup di situ dia menentukan apakah pasien ini perlu dirujuk apa tidak gitu. Oke. Nah, bukan puskesmas atau dokter layanan primer atau klinik itu kita yang nentuin ya saya perlu rujuk apa tidak rujuk itu bukan, tapi dokternya. Bukan sesuai selera kita lah. Bukan ya. pasien ya. Jangan bukan jangan. pasiennya, kayak gitu. Oh, Jadi oke. jadi Karena itu beliau lebih tahu, Bro. kalau mau Iya, klaim, lebih tahu. jadi kita harus dari puskesmas, Iya. klinik, Iya. ya dibawa dulu, baru Ya, nanti dokter ke di bawah atas. tentuin Iya, ya. tentuin dokternya itu. Kalau di situ dianggap cukup, ya cukup. Pulang kayak gitu. Oh iya. Ya itu kadang-kadang kita salah kaprah tuh, BPJS dipikir bisa langsung datang ke rumah sakit kelas A gitu, langsung klaim. Kecuali Cepat emergency ya. klaim. Kecuali emergency. Kecuali emergency. ya. Emergency kapanpun Harus di dimanapun, tempat iya. terdekat kan? Iya, Oh terdekat. ya, Iya. itu yang saya kemarin juga sempat ada beberapa kasusnya emergency juga. Ya. Apa teman juga dia apa namanya jatuh kan dari tempat kerja Ya. gitu. Udah emergency banget gitu. Ya, Jadi ya. langsung ditindak dan Ya. BPJS-nya baru langsung menyusul diurusin gitu. Jadi nelpon ke kampung apa. Dia pas kerja itu ya. pas kerja itu. Kalau kerja itu masuknya sebetulnya BPJS tenaga kerja. Oh, iya, tenaga BPJS kerja. ketenaga Tapi kerjaan. nanti dijamin juga. Nah, kalau kecelakaan itu sebetulnya jasa raja.
Baru kalau lebih dari 20 juta nanti BPJS yang bayarin. Iya. Gitu. Pokoknya saya kurang lebih ada skemanya lah tertentu gitu Iya, ya. Yang skemanya. karena kan dia kan Ini masyarakat tuh kan nggak tahu dan nggak mau tahu itu yang besar. Makanya perlu kita bikinkan lagu belum tahu karena banyaknya belum tahu. ada lagunya Pak. Ada tuh belum tahu. Ada lagunya belum tahu. Iya ada. Prof kayaknya mau ngambil lahan saya nih. Bukan Kalau ambil Ananda, lagunya jadi BPJS. Begitu doang kalau ambil Ananda. Tapi kan Prof suka nyanyi juga. Mana kita tahu. Coba mana? Iya. Ini lagu berarti buat kita yang belum tahu ya. Iya, yang belum tahu. Dan umumnya memang belum tahu masyarakat. Iya. Kadang-kadang masyarakat juga kalau lewat Cuman dengar BPJS Iya. gitu dengar. Tapi bagaimana prosedurnya, Nah, ini. haknya, kayak gitu nggak tahu. Ini Bang Ari. Asik. Ada gerik-gerik nih. Aku tahu kamu belum tahu BPJS sudah sangat maju. Banyak negara yang mau tiru dengan kendali biaya mutu. Jelas persepsi yang masih keliru, dikira tuh kelompok tertentu, mereka yang tidak mampu, padahal sistemnya sudah menyatu. Orangnya Bro. Kamu belum tahu, di rumah sakit ada BPJS 1. Bruri Bang. Mereka siap membantu. Tolong kamu cari tahu. Asik loh. Itu bener aku merasa tersaingi nih. Habis Keren Bro suaranya. Karena udah habis lagu ini kita langsung ke lagu kedua. Kita sudah tahu. tadi belum tahu. Karena sudah diberitahu. Sudah diberitahu kan barusan. Iya. Kita Jadi sudah kan tahu. tahu. Iya. Tapi tahu nggak dokter gigi kalau dibayar 2.000 katanya? Iya pernah dengar itu. Pernah dengar itu Prof. Katanya ada isunya BPJS bayar dokter gigi Salah 2.000. persepsi, 2 tidak benar. Gimana Karena ceritanya? sekarang itu bayarnya namanya kapitasi untuk dokter gigi, yaitu 4.000 bukan 2.000. Oke. 4.000 itu artinya apa? Artinya nih kapitasi itu dari bahasa katakanlah bukan bahasa kita ya, kaput kepala. Jadi dihitung berapa kepala. Umpamanya yang menjadi tanggung jawabnya itu katakanlah 20.000 kepala, 20.000 orang, 20.000 penduduk, maka 20.000 kali 4.000 berapa? 20.000 kali 4.000 80 juta ya. 80 juta. Tergantung nanti setiap kali yang datang dia periksa gigi itu berapa. Jadi dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Iya. Jadi satu dokter pegang berapa penduduk di situ. Misalnya kalau Iya. cuma ada 3 dokter dalam penduduk 100.000, artinya 100.000 bagi 3. Iya, berarti 30-an ribu. 30-an ribu. 33 Kapitasinya ribu. lebih di atas lagi tuh. Iya, 33 Dikali ribu. 4.000 kan? Iya, 33.000. Wah, berarti kali 4.000 ya 120.000 lebih. Makasih infonya, saya koas dulu ya. Bagus nih. 120 juta lebih. Satu kali. Iya. Nah, nanti tergantung yang datang berapa. Iya. Kalau yang datang 1.000, kan dia terima 120 juta Iya. lebih. Berarti sekali datang itu dibayar dia 120.000 lebih. Iya. Sekali layanan, bukan 4.000 atau 2.000 gitu. Ini yang apa maksudnya masyarakat kadang-kadang dapat informasinya itu cuma separuh-separuh juga, Prof. Iya, nah itu Makanya itulah. Prof menjelaskan ya. Iya, makanya butuh ini apa namanya sosialisasi seperti ini juga kan, biar Betul. orang tahu oh ternyata informasinya itu tidak sesederhana per kepala 2.000 jadi 2.000. Kan sesuai lagu Prof tadi karena Lebih rendah dari kamu belum belum tahu gitu. Makanya, iya. Gimana? Tapi Kamu belum artinya tahu. Karena gini loh. Iya, karena belum tahu. Betul, iya. Karena masyarakat kita itu ya yang ngasih tahu pokoknya di
bayar 4.000 kapitasi, bukan salah, tapi bukan berarti Iya. Dia kalau diterimanya ngasih 4.000, layanan ya. itu Satu pasien 4.000, 4.000. satu pasien 4.000, bukan Iya. begitu pengertiannya. Betul, Karena betul. masyarakat kita kesadaran gigi itu kurang ya. Kalau sakit gigi itu jarang loh periksa gitu, kecuali sudah sakit beneran. Air garam biasanya. Pokoknya air garam. Tahu nggak Iya. itu kenapa? Kenapa tuh? Gara-gara lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi dibiarin aja sakit giginya. Iya. Salah kaprah tuh. Untung saya sakit gigi bukan sakit hati gitu ya. Harus diubah. Kalau sakit hati lebih berat. Wah, pengalaman sih. Pengalaman. Kamu belum tahu kan? Belum tahu, Bro. Iya. Prof, tapi kan Rawan nih kalau ada lagu istilah-istilah dia cepet banget nih. Lagunya langsung ke brainstorm. Bapak Aldi, Anda walaupun udah sehat sekarang, BPJS-nya masih tetap dibayar nggak? Bayar. Bener ya? Bayar dong terus iuran. Iya. Walaupun udah selesai. Ya karena itu tadi kan kita kan gotong royong. Tapi, Kan gotong royong. Prof, ini izin banget, Iya, izin iya. ini banget. Maksudnya bukannya tidak sopan Iya. ya, tapi maksudnya biar informasinya jelas aja. Nyampe. Ada juga yang kadang-kadang itu bahasa-bahasa karena pengobatannya lewat BPJS, akhirnya disuruh pulang gitu. Waduh, belum sembuh. Belum sembuh sudah disuruh pulang Iya, karena sering BPJS. kayak gitu ya. Ada Belum. juga tuh yang kadang-kadang Jadi informasinya gitu. maksimum 3 hari gitu. Iya, iya. Saya jelaskan tidak ada kebijakan BPJS seperti itu. Jadi itu kadang-kadang oknum, tidak semua rumah sakit tapi oknum. Biar ya oknum itu artinya itu kasus gitu. Iya, iya. Itu Tertentu lah ya. tertentu dipulangkan dan dibilang ini kebijakan BPJS loh. 3 hari suruh pulang, padahal tidak ada, saya pastikan tidak Itu ada artinya kebijakan. alasan yang mengatasnamakan BPJS aja Iya. dalam tanda kutip ini ya. Iya, tidak ada Oh. kebijakan BPJS seperti itu, tidak ada. Jadi kalau BPJS itu sebenarnya menanggung sesuai kebutuhannya Sesuai pasien. kebutuhan dan bayarnya itu kalau di rumah sakit jadi sekelompok diagnosis atau keluhan apa itu ya ini diagnosisnya kalau seperti ini, resources yang dibutuhkan itu atau sumber daya yang dibutuhkan ya untuk bayar dokter, untuk periksa atau alat, untuk apa rata-rata sekian. Nah, itu dibayar segitu, ada tarifnya segitu. Nah, BPJS bayar dengan inasi bicis tadi rata-rata gitu. Ya memang ada yang Oke. lebih, ada yang kurang. Iya, iya. Nah, Oh, tapi ada yang lebih juga berarti ya? oh banyak, yang lebih saya bisa tunjukin, banyak. Nah, itu tuh akan dibebankan ke masyarakat nggak? Oh, nggak, maksudnya Enggak, ini kan hubungannya itu BPJS dengan rumah sakit, Iya, BPJS dengan dokter. Jadi BPJS itu kontraknya dengan direksi rumah sakit. Betul. Jadi masyarakat nggak direksi perlu rumah khawatir nggak gitu perlu ya? khawatir. Nggak usah tahu ya? Nggak usah tahu gitu. Belum Nggak tahu usah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, tapi harus tahu kalau Harus tahu. haknya, kewajibannya harus tahu. Iya, 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 Nah, iya. ini yang masyarakat sering tidak mau tahu dan belum tahu. Makanya harus cari tahu. Paling tidak dengarkan lagu belum tahu. Belum tahu ya. Kalau mau tahu. Mau tahu. Tapi begini Pak Dirut, artinya sebenarnya Emang BPJS ada lagu kamu akan tahu. mudah-mudahan Kamu hati, album kedua, kamu akan tahu. Ini mumpung kita bisa ngobrol di sini. Iya, ya. iya, iya. Langsung aja Karena keluar kadang-kadang langsung. Iya, paling ceritain. enak itu kalau nanya ke Iya. Dirut seperti ini, Dirutnya Iya. paham semuanya dari atas Benar. sampai bawah gitu. Iya. Tapi itu banyak hoax loh tadi ya. Iya. Nah, Dan ada lagu hoax itu. Karena aku udah bilang nih. Justru yang keliru itu yang viral itu. Iya. yang hoax tadi nih. Iya. Yang Ah. keliru justru yang viral. Iya, iya. Setelah itu kita kasih koreksi, nggak ada yang dengar, nggak laku. Jadi Jadi mereka yang bener malah nggak didengerin. Yang mereka kayaknya keliru- lebih senang tidak tahu, Pak. Memang pengen tidak tahu aja hidupnya. Yang bener malah nggak didengerin. Oke. Tapi Bakal yang begitu. saya pengen perjelas berarti BPJS ini sebenarnya berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat dan Iya. pemberi jasanya juga ya dari rumah sakitnya juga. Artinya tidak hanya sekedar memperhatikan kebutuhan masyarakat, tapi kesejahteraan tenaga medisnya Oh, juga iya. ini menjadi perhatiannya Iya, juga iya. BPJS kan. Memang sekarang ini ya masih agak kurang sebetulnya. Ya, Banyak yang harus alokasi ditingkatkan keuangan. lagi. Iya, harus kita tingkatkan. Tapi BPJS ini satu hal yang luar biasa karena nilai gotong royong tadi dirasakan ratusan juta penduduk. Konsepnya Saya gotong tanya royong Mas itu. Ari sekarang, mana nilai gotong royong dirasakan ratusan juta penduduk Indonesia? Sebutkan, kalau ada saya kasih hadiah. Nggak ada sih Pak. Loh, Kayaknya BPJS belum doang. dan jawab. Ya karena saya Iya, karena saya merasakan, kalau Prof. menyebut bahaya Pak. Apa? Kalau saya mau nyebut jadi kayak iya sih itu tidak dirasakan semua orang gitu loh. Bapak jangan menyebab saya dong. Iya dong. Iya saya tahu BPJS dirasakan semua orang. Ada nggak
Ya nggak ada sih Pak. Kalau saya nyebut jadi nggak enak nih. Yang jelas Amerika aja udah lewat. Iya. Dan banyak negara itu lewat. Australia, kalau kita itu mau melakukan pembedahan ya, tapi bukan emergensi ya, itu nunggunya itu 6 bulan, 4 bulan, segitu. Jarang yang 4 bulan, rata-rata bisa lebih. Bahkan ada yang 2 tahun, tapi rata-rata 6 bulan lah, gitu. Indonesia nunggu mau operasi 1 bulan ngamuk. Iya. Pasti protes, kok nunggu sebulan, 3 bulan, 2 bulan, ngamuk pasti. Iya. Padahal di Australia, nah kebetulan saya itu dulu sekolah S3 saya di Australia. Itu nunggu 6 bulan, ya kalau tidak emergensi itu biasa. Iya. Ya, kita nggak biasa. Dan orang kita aneh, ya sakit aja simbol sosial. Sehingga kalau sakit kok dirawat kelas 3 pokoknya, nanti saya dianggap orang miskin. Loh memang apa? Iya. Sakit aja gitu. Saya harus VVIP kayak gitu. Padahal kan perawatannya yang kita cari ya. Iya, perawatannya. Dan BPJS itu ada beberapa kelas ya? Ada Kelas untuk 3, iya, kelas 2, kelas 2, kelas 1. kelas 1. Iya. Bahkan boleh juga ke VIP ataupun ke eksekutif rawat jalan boleh. Iya. Tapi kekurangannya dia bayar. Oh, ada cost sharing-nya Pak. Apa namanya, biaya ruangannya ya? Iya. Iya. Tapi orang sering nggak tahu ya. Di rumah sakit itu kalau kelas 2 pokoknya bednya itu tempat tidurnya itu sekian, terus kelas 1 sekian, bukan hanya itu, semuanya itu berubah. Jasa dokternya berubah, harga obat berubah, berubah. Jadi tidak, pamannya rawat cuma selisih 200.000 nih, ya udahlah ambil 3.000 bedanya saya ambil. Padahal bukan begitu. Naik, itu salah itu. Iya. Karena Ya, kalau kaget, sering kaget itu. Loh, kok tiba-tiba tagihannya ramai? Kan tadi bedanya cuma segini. Dikira buat kasurnya doang kan? Iya, karena kan kalau dokter datang ke kelas 2 dia sekali visit 3 pasien, beda dengan sekali visit 1 pasien doang gitu. Jadi pasti beda dong harganya. Iya. Wah, ini makin menarik buat koas nih. Kayak sedang koas itu katanya. Mat, udahlah kau relakan kau punya status sebagai dokter gigi. Ya, saya rela. Orang kalau misalnya masuk gini, kau punya image sudah buruk soalnya gara-gara kamu. Maaf nih Pak ya. Takut orang pasti. Mau kau bilang saya sudah koas. Orang pas masuk, ya mari mau cabut gigi. Tak, Mamat Al-Katiri. Maaf, kabur. Tapi saya ada pertanyaan soal pelayanan, Pak. Iya. Itu sebenarnya yang tanggung jawab adalah BPJS atau rumah sakitnya. Karena, wah kalau kita pakai BPJS mah, antri banget. Iya. Disuruh ini loh, Baik, disuruh sekarang itu. pertanyaan saya, kalau nggak pakai BPJS nggak antri? Menurut masyarakat seperti itu. Kalau kita Nggak bayar mungkin, pribadi, nggak iya, mungkin. iya. Karena itu masalah jumlah ya, vaskesnya, jumlah dokternya, dan yang membutuhkan itu banyak yang membutuhkan. Masuk sekolah kedokteran juga nggak mudah loh. Iya. Jadi nggak terlalu banyak juga. Sehingga pasti antri lah, gitu. ngomong apapun itu ya. Iya biasa tuh antri. Dan tadi ini jangankan tetangga kita Australia itu antri 6 bulan Untuk operasi. untuk operasi yang istilahnya elektif ya, bukan Berat, emergency gitu. Di Inggris ya antri lebih dari 4 bulan rata-rata. Kecuali Kita emergency aja nggak ya, mau Bro, ya. antri, mau desak-desakan kalau punya. Tapi sebenarnya itu Padahal BPJS itu bisa kasih kalau nggak mau antri, tiduran di rumah aja antrinya. Tek 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 tek. Oh, Bisa kasih tahu. mobile Iya. check-in ya. Iya, Canggih itu. BPJS canggih, tapi Iya. belum tahu. Iya. Makanya kasih tahu. Karena Belum tahu, putar lagi nih belum tahu. Nggak usah, dia aja suruh nyanyi. Suruh nyanyi belum tahu. Kan bisa diulang nanti editor. Oh, iya. Ada di YouTube ada. Ada di YouTube, udah di YouTube. Ada di YouTube, iya. Oh, berarti kalau untuk kriteria-kriteria kedaruratan, kemudian Iya. kriteria kelas dan lain sebagainya Itu sudah ada dan yang menentukan itu dokter di IGD. Iya, bukan dari- pasiennya. Pasien loh, saya ini udah gawat darurat loh. Kok nggak dirawat segera nih IGD? Iya. Nah, yang menentukan dokternya. Nah, artinya semuanya akan ya Sekarang BPJS gini loh. tugasnya membayar. Ya, jadi tidak ada jaminan ya, itu dalam keadaan gawat darurat, rumah sakit tidak boleh menolak. Tidak ada jaminan. Itu bisa dibaca di Undang-Undang Rumah Sakit yang dulu atau yang baru Undang-Undang Nomor 17 ya tentang kesehatan. Nggak boleh menolak. Apalagi sudah ada BPJS yang ada jamin. Wah, nggak Iya, boleh iya. lagi menolak. Berarti Aneh. kalau ada kejadian misalnya Iya. viral atau apa, oh ini karena pakai BPJS menolak, itu hoax ya. Oknum itu. Maksudnya oknum juga ya maksudnya. Mungkin belum tahu ya.
Belum tahu bahwa Vaskesnya, dalam keadaan kok- emergensi ya. Masalahnya sering kadang-kadang nggak emergensi, mengemergensikan diri. Nah, itu menjadi persoalan. Pernah ini dia nih Pak. Oh, pernah. Saya sudah bilang itu, Mat, itu bukan emergency. Emergency saya bilang, Kudis itu tidak pernah emergency. Saya tidak ada kudis. Iya. Tidak ada kudis Enggak, periksa. udah langsung Periksa dikit. dari atas sampai bawah tidak ada Diterima, kudis saya. oke. Tidak ada Iya, kudis itu saya. benar. Iya. Ya, parah Yang banget. di sini waktu itu, Parah. yang di sini. Ini apa? Yang di kepalamu bukan? Tidak ada. Saya kan pernah beberapa kali juga Pak, Ya. BPJS memang, cuma saya tidak tahu ya, sebagai ya kadang-kadang misalnya itu orang Di rumah kalau sakit kita ngomong ke atau orang gimana? ya, Oh, iya. iya, oh saya pakai BPJS aman-aman aja tuh orang, ya Iya. kalian sih kan dikenal gitu-gitu biasanya ngomongnya, jadi tidak valid juga kalau dari kita yang ngomong kan. Enggak, Tapi makanya aku bilang sebenarnya menurutku itu bukan berproses juga. bukan wilayahnya BPJS. BPJS Nah, kan betul. hanya menyediakan fasilitasnya aja. Betul, iya. Ke Rumah sakit. rumah sakitnya Itu kan yang tanggung akan jawab beda-beda Tapi itunya. ya. kalau ada masalah bisa Oke. care center hubungi. Ah, itu. 165. Oh, 165. Atau WA Bisa lapor ya. 08118165. Oh, saya ada nomor ini, Direktur Ombudsman. Saya telepon ke Ombudsman. Terlalu Lengkap jauh. ya, dia. Ombudsman terlalu jauh. Kalau ini bukan ombudsman. Nanti bapak udah datang lagi. Iya. Belum, enggak. heran ya. Mama Tangkat ini kenalannya banyak banget ya. Iya, tidak hanya itu. Bercanda, Di rumah tidak. sakit itu, di tempat strategis ada BPJS 1. Bisa Oh, kita dihubungi. bisa ke situ tuh? Bisa. Yang ada apa namanya, tulisannya, ininya? Iya, ada iya. nomor HP-nya, ada fotonya. Itu kan tadi yang ada di lirik lagu. Udah ada customer Ada. service. Belum tahu tadi itu kan BPJS 1 itu kan. Di rumah sakit sebenarnya ada. Jadi kalau Tapi masyarakat kan belum tahu. Iya. Bingung sendiri loh. Kalau rumah sakit itu semena-mena terhadap kita Iya, menggunakan ada. BPJS, kita bisa lapor ke BPJS-nya. Bisa. Oh, gitu ya. Bahkan setelah ngelayannya kok jelek, kasih rating bisa. Rating itu dikasih bintang 1, bintang maksimum bintang 5, jangan sampai kasih bintang 7. Nah, itu Jangan, sakit kepala itu. Terpercaya. Sakit kepala. Tapi itu, nah nanti BPJS ke rumah sakit itu, kalau nilainya kok bintang 1 diingatkan. Anda ini loh, pasiennya Banyak ada komplain ya? mengeluh, komplain ya. Kalau nggak diperbaiki, kami putus bisa. Nah, gitu. Berarti ya itu klaim-klaim ke rumah sakit, ya maksudnya kitanya ya. Tapi BPJS kan enggak- tugasnya adalah mengcover Iya, biaya. sering kan nggak paham padahal Iya. kita itu, ya itu. Tapi ini salah satu yang informasi yang Ya. dari Pak Dirut yang bikin saya sebagai masyarakat juga lega. Kalau BPJS itu ternyata sehat ya secara apa namanya, secara Iya. Tapi mesti Ekosistem. sehat, Ekosistem. ya, nggak boleh sembarangan Jangan, ya. iya, iya. Kemudian ya ke depan ya kita mesti harus merawat. Nah kalau bahasa Jawa menguri-uri karena Iya, ini ya milik kita hasil bersama dari juga ini. bersama kita. Iya, Tapi gotong bermanfaat royong tadi banget itu. loh. Bermanfaat sekali. Sampai Betul. negara lain juga mau belajar kan. Banyak, iya, banyak. Iya, Kita itu bahkan masuk pertama kali Indonesia sejak merdeka nominasi Nobel. Belum pernah Indonesia institusi masuk nominasi Nobel, baru BPJS. Alhamdulillah. Yang ngusulkan bukan BPJS, bukan. Itu Dari Center for Peace and Security Coventry di UK. Ya. Iya. Jadi memang kita harus bukan hanya sekedar dari teman-teman yang di BPJS-nya, kita sebagai masyarakatnya juga itu harus support terus kan. Iya. Tadi itu udah ada banyak sekali tuh rencana untuk penghapusan tunggakan. Iya, Jadi biar Ya, aktif lagi, atau jangan kebijakan pemerintah ya. Iya, jangan karena keburu udah nggak aktif 2 tahun 3 tahun, udahlah sekalian nggak aktif, jangan. Harus harus segera Ya, diurus. sama tadi kalau seandainya terjadi sesuatu di rumah sakit misalnya kayak disepelein semena-mena atau apa, Hubungi BPJS 1. BPJS siap juga. kapan saja gitu Iya. kan. Nah, dan juga itu tuh bukan ranahnya BPJS, maksudnya itu rumah Iya, sakit yang sebetulnya rumah Iya, sakit. yang ini kalau dibeda-bedain di apa, Iya. BPJS tugasnya adalah Memfasilitasi mengcover semuanya. biaya-biaya yang ada di situ. Dulu itu banyak memang yang beda-bedain diskriminasi gitu. Sekarang ya mungkin masih ada ya, tapi sudah jauh berkurang. Tapi bisa komplain tadi, bisa kasih rating, bisa menghubungi BPJS 1, bisa care center, bisa WA, bisa macam-macam. Untuk dibantu dikomunikasikan. Iya, iya, itu iya. luar biasa. Karena kan juga BPJS kan maksudnya pasti berproses dulu lah ya. Iya. Orang juga kan sesuatu yang baru juga di rumah sakit Iya. Di pasien kalau dulu Iya. banyak cerita Iya. soal BPJS, ya itu mungkin dulu karena harus ada proses perbaikan. Iya, iya. Orang seperti Bang Aldi Tahir aja, nama yang kita sakit itu kan Pak, tiba-tiba kita harus cover biaya yang kita tidak Iya, duga itu tuh, kan. Tuh kan kita tidak pernah Iya. tahu ya kapan Iya. sakit, Iya. kapan sehat. Tapi ngomong-ngomong, Prof, kita tanya, Prof. Singkatan BPJS tau nggak?
Badan Pelayanan Jaminan Sosial. Tergantung. Badan penyelenggara Penyelenggara sosial. jaminan sosial. Kesehatan. Iya, tapi ada yang melesetkan macam-macam, saya nggak ada ke sana ya. Emang tapi, oh banyak lah gitu. Banyak. Nanti Nggak usah, dilihat aja yang begitu. benar aja kita. Iya. Tapi ini mencerahkan sekali, Pak Dirut, Bang Iya. Aldi Tahir juga. Kita mudah-mudahan kita Sama bermohon diulangi supaya lagi. kita sehat-sehat terus. Kalau Makasih, kita Prof. Jadi kita sakit, lebih- Ya. kalau kita sakit dan mau gunakan BPJS, Ya. yang pertama datang ke fasilitas kesehatan pertama dulu, Iya. puskesmas, Klinik. klinik, Klinik nanti juga dokter harus di situ. puskesmas, dia bisa milih. Klinik juga bisa Iya. ya. Dan di situ dokter yang akan bilang, oke, ini dirujuk aja ke rumah sakit, baru Betul. bisa klaim tuh Iya. BPJS. Dan kalau dokter di sana, kami yakin 144 kompetensi itu Ya. bisa selesai. Tapi apakah tidak boleh dirujuk atau dirujuk, itu yang menentukan Dokter ya, iya. Jangan kita yang desak ya. Jangan kita yang desak, oh saya perlu surat untuk rujukan, nggak gitu. Jangan diposisikan Jangan. begitu, Iya, kasihan jangan. teman-teman Itu tenaga jadinya kesehatannya juga. bukan dokter ya, tukang pos. Iya, tukang pos. Stempel. Nggak boleh, Iya, nggak boleh. stempel. Oke, Bisa mau beli. di mana? Ya. Rumah sakit ini. Oke, gitu doang ya. Jadi harus dipahami juga bahwa ini fasilitas memang adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Sistemnya gotong royong. Jadi jangan juga dimanfaatkan sesuai dengan seleranya kita Betul. masing-masing. Iya, Ya, kita berharapnya orang pesan sembuh satu aja aja ya gitu. pada masyarakat itu, bahwa satu, menjadilah peserta BPJS. Sayang kalau nggak menjadi, ini didirikan untuk Anda. Iya, nih, hak masyarakat. Ya, dan kewajiban yaitu kita gotong royong. Kedua, cek keaktifannya. Jangan sampai tidak aktif, tiba-tiba nih ada kasus nih kemarin. Masuk rumah sakit, loh, saya BPJS aja nggak aktif. Atau belum pernah daftar harus nunggu 14 hari. Loh, saya butuhnya sekarang, kok harus nunggu 14 hari? Loh, lah iyalah, selama ini Anda ngapain saja? Iya, iya. Saya dengar tapi nggak mampu saya mau bayar. Loh, kalau nggak mampu hubungi dinas sosial atau Kementerian Sosial. Iya, dia bisa ke sana laporkan bahwa nggak Dan mampu. Dia akan dibayari Dibayari oleh oleh dinas sosial pemerintah ya. atau oleh dinas Di cover sosial, pemerintah, oleh ya. pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Pemerintah pusat dulu PBI itu 96,8 juta orang seluruh Indonesia dibayarin, gitu. Loh, kalau saya mampu, ya bayar dong. Iya, Kesehatan bersyukurlah. Anda, siapa? Iya, Bersyukurlah. bersyukurlah Anda bisa bayar. kerja, Iya, dapat bisa hasil, kerja, bagilah bisa buat bayar. yang lain juga. sistem Kayaknya ini butuh nih Pak. Kodam kepada. secara sistem-sistemnya sudah ada, cuma mungkin sosialisasi ya. Iya, iya. Masyarakat itu harus aware juga, kita juga harus betul-betul kasih tahu. Menurut ini Pak Dirut ya, kalau ini saran aja dari bukan saran sih, pandangan dari saya aja bahwa kadang-kadang informasi soal kesehatan itu tunggu sakit baru kita mau cari informasinya. Iya, betul. Kalau Makanya bisa, gitu ya. iya. Kalau Makanya nggak- pas sudah sakit panik, wah nggak perlu. apa yang harus dilakukan ini jadi Nanti bingung. ngomong-ngomong Padahal udah terlambat. Padahal udah terlambat. Mending dari sehat sekarang sempatkanlah waktu untuk ngecek sedia kira-kira payung sebelum BPJS hujan Dan, seperti dan apa. kesehatan itu Betul. sangat penting karena orang bijak mengatakan health is not everything. Without health, everything is nothing. Jadi kesehatan itu bukan segala-galanya. Tanpa kesehatan segala-galanya Tidak tiada ada, artinya. That's right, baby. Kalau cek kaki, Kok baby? Babe. nanti cek kaki kan sekarang udah bisa online juga. Oh bisa dicek. Tuh yang Pakai di- mobile JKN. Tolong, mobile kan, JKN bisa tolong. cek JKN. Oh bisa, Ini bisa daftar, mobile bisa. JKN. Tadi loh saya jelasin, Iya, 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 macam-macam lah di dalamnya. Saya ini habis ini saya akan cek. Mau ke rumah sakit, Antri bisa. masih banyak nih antriannya. Iya. Bisa dari situ Bisa aja, di online. rumah aja ya. Bisa, iya. Nih saya sudah siap-siap, sudah standby mau ini Pak. Mau apa tuh? Mau ini. SOS jangan, damkar datang. Jangan sembarangan tekan SOS, weh. Enggak. Saya nggak kena SOS. Jangan. Kita Ya. SOS, jadi ada gangguan keamanan nih Pak. Tapi JKN. Ini Mobile saya sudah JKN siap-siap. tuh. Tapi Mobile JKN. Bang Aldi jangan lupa, walaupun udah sekarang Sudah alhamdulillah sehat. udah sehat, Iya. tetap dibayar. Iya, itu tetap karena sistem gotong royong itu Iya. luar Iya. biasa. Tapi kebayang nggak Bang kalau seandainya waktu itu tidak ada BPJS, Abang ngapain sekarang? Ini karena aku bener pasien Iya, kemo iya, ya Bang iya. ya. Waktu itu kan seperti aku bilang tadi Prof. Iya. Sakitnya itu datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba enggak. Kita nggak pernah tunda. nyangka bakal Iya. terdiagnosa kanker. Waktu itu kalau nggak ada BPJS nggak nggak kebayang tahu sih lah. Bang. Nggak tahu gimana. Nggak tahu ya. Ya karena waktu itu Berantakan semua itu ya, aku tabungan. kerja, lagi nggak kerja soalnya kan, Iya, setahun iya. harus istirahat gitu kan. Jadi benar-benar terbantu banget alhamdulillah. Dan banyak loh selebritis terbantu, orang Ya, banyak. berpendidikan Dan izin terbantu. Bro, aku juga Apalagi waktu itu kalau enggak dapat info ini. dari
almarhum Karya Irawan yang di Bismillah kayak pakai BPJS ya. Saya juga nenek saya juga patah kaki di sana, kita harus bawa datang dan rujuknya ke Jakarta. Itu BPJS semua. Itu saya yang pergi ke meja administrasi dan lain-lain itu nol sih. Tapi yang memanfaatkan BPJS tidak harus orang sakit loh ya. Orang sehat pun bisa. Oh iya. Jadi contoh umpamanya kita menderita hipertensi tapi nggak ada keluhan, nggak ada apa. Dan usia kita sudah 60 tahun ke atas ya. Buat ngejaga ya. Seperti Bapak ini. Kita olahraga kayak ini bisa dibayari oleh BPJS instrukturnya dan lain sebagainya. Oh bisa? Iya bisa. Ada prolani, Saya butuh itu Pak. macam-macam. Saya butuh, saya akan Saya coba. Saya Saya akan coba itu Pak. Udah download kerjain kan? Macam-macam. Oh, berarti kita bisa JKN. panggil Bisa, personal orang nggak tahu trainer, aja. instruktur Iya. buat Tapi harus ada organisasinya, nanti hubungi BPJS setempat ya. Bukan ngarang sendiri Nah, terus. kalau yang ini begitu-begitu, bukan. ini informasi penting nih. Iya. Yang Oh, tidak begitu-begitu. bisa. Organisasi mau organisasi terlarang masalahnya. Satu supaya. Kalau yang begitu-begitu, kita harus ke Vaskes tingkat 1 tidak? Yang kayak olahraga begitu, instruktur. Tetap juga. Nanti dia kasih rekomendasi, baru kita klaim ke BPJS. Wah, Wah, semua ada prosedurnya. Kalau nggak ada prosedurnya ngaco. soalnya saya lagi butuh Zumba. Wah, beda lagi. Oh, beda. Ini olahraga untuk kesehatan. Oh ya Pak, ini apa terlalu ngawur nih. Kalau saya kan butuh- apa-apa yang di cover harus sering-sering ini. Saya kan butuh Zumba kan, Mas ini butuhnya Zumba. Lumba-lumba itu. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Untuk Prof. segala macam. Terima kasih banyak penjelasannya tuh. Makasih, Tapi Mas. saya mau tanya nih, kan ini Prof, ini Terakhir ya? dokter loh. Iya. Maksudnya Sejawat. S3 Australia, dokter honoris causa juga betul ya, Ya, Pak? saya dulu dekan Fakultas Kedokteran Dekan UGM. fakultas. Rektor Trisakti yang 5 tahun. Fakultas kedokteran. Oh, kedokteran. Iya, kedokteran gigi kan beda Ya, dekanat ya. Iya beda dekan. Iya. aja, tapi kan kita friend. Betul. Karena kan anatomi Jangan terlalu dikasih angin ya. Kan sombongnya saya- lagi nih. Wah, saya ini friend banget ini. bukan. Saya kan di UMY. Oh. UMY Jogja. Oh iya. Jadi kan dosen-dosen kalau anatomi, fisiologi itu dokter-dokter juga dari UGM. Iya, sama Apa yang itu. kamu tanya Sama. tadi? Cuma Saya mau tanya gini. Cuman yang senior aja biasanya gitu. Betul, Prof Niken gitu. Iya, Tahu Pak. saya tahu. Kalau dia Sejawat. Prof Niken. Iya. Mereka kan sama-sama satu profesi. Terlalu pengen sohib. Bro, tidak paham. Ini kita Ngobrol, kamu ngobrol sama aku aja. Iya, Oh, ini kita mau tanya sesuatu yang penting. Oke. Jadi gini, Prof. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Prof percaya naga tidak? naga. Naga. Naga itu ada apa enggak? Oh, mesti kan saya kalau mau minum itu buah naga enak itu. Buah naga ya? Iya. Kalau naga hewan yang terbuang api itu ada enggak menurut Prof? Nggak ada yang mana? Wah, tapi kok Ada kan Pak? kepalanya Mas Ari. Iya, karena dia percaya dia adalah ketua perhimpunan pasukan para naga. Dia percaya naga itu ada. Luar biasa tuh, mantap itu. Wah, kok mantap? Berarti percaya ya? Saya mau usulkan nanti Dok. Saya usulkan Prof, nanti di cover juga sama BPJS kalau ada yang digigit naga. Enggak ada masalah. Tapi terima kasih banyak Bang Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini adalah salah satu episode berkualitas dari Mari Kemari. Berkualitas, Kami selama- sangat sering memproduksi episode tidak berkualitas. Iya. Episode tidak masuk akal. Iya, tapi ini alhamdulillah banyak sekali informasi dan buat teman-teman jaga kesehatan di luar sana Ya. dan juga bisa download tadi mobile JKN ya Ya. untuk bisa mendapatkan informasi dan fasilitas apapun yang terkait dengan BPJS. Dan juga daftar ya. juga ya BPJS. Daftar BPJS harus wajib Ya. ya. Saya cek Cek keaktifannya. keaktifannya, Mobile kemudian JKN. kewajibannya juga dilaksanakan terus. Laksanakan, ya. Terus kalau misalnya mau ada kebutuhan yang terkait dengan BPJS, lihat apa namanya tahapan-tahapannya seperti apa ya. Betul, jangan langsung ujung terus kita marah sendiri. Iya, Chef. Iya. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman terima semuanya. kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini dan juga saksikan terus konten-konten dari Kax Production. Share, subscribe juga dan tetap di Mari Kemari. Mari ke Mamat Ari.